بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudariku yang Allah muliakan, semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan saya, yaitu Agus Hermansyah. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kerjanya sihir penglihatan, ya. Kita sering menyaksikan orang-orang melakukan atraksi di depan orang banyak, ya, dengan menggerakkan sebuah benda atau menyulap sebuah benda, misal tongkat, kemudian dirubah menjadi ular, gitu kan. Maka insya Allah di sini saya akan membahas, ya. Rujukan kitab yang saya pakai yaitu kitab Ruqyah yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, pakar Ruqyah dari Timur Tengah. Dan hal ini pun pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mana ketika itu penyihir-penyihir berkumpul, ya, untuk beradu, ya, istilahnya beradu ilmu, ya. Dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 115, ya. Kita simak dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mereka para penyihir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Qala alqaw falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Nabi Musa alaihissalam jawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang menakjubkan. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat yang tadi dilemparkan Nabi Musa alaihissalam itu menelan habis segala kepalsuan mereka. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Walaqiyas saharatu sajidin. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun. Itu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saudara-saudariku, jadi ini merupakan kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sihir yang tadinya sebuah kayu, sebuah tongkat dirubah mereka sihir menjadi ular. Jadi itu hanya yang dijelaskan di sini adalah sihir mata, ya. Mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut. Jadi kesimpulannya adalah membuat mata orang-orang yang menyaksikan ketika itu, ya, disihir melihat seperti ular, ya. Kemudian apa gejala sihir tipuan penglihatan? Ya, itu ada gejalanya. Yang pertama, seseorang melihat benda yang diam seolah-olah bergerak. Jadi benda itu pada hakikatnya sebenarnya diam, tapi karena disebabkan sihir tadi oleh yang orang atraksi tadi, ya, maka dibuat seolah-olah bergerak. Dan sebalik, benda yang tadi bergerak bisa juga disihir mereka menjadi diam. Yang kedua, seseorang melihat benda yang kecil seolah-olah besar. Benda yang kecil itu terlihat oleh mereka seperti sangat besar sekali, dan sebaliknya juga. Yang ketiga, seseorang melihat sesuatu tidak sebagaimana bentuk aslinya, seperti melihat tali dan tongkat menjadi
ular yang bergerak ya, karena adanya sihir mereka yang bekerja tadi. Kemudian bagaimana sihir penglihatan ini terjadi, ya kan? Kita bertanya-tanya kan, mungkin bagaimana sihir ini bisa terjadi ya? Sedangkan kita sangat tegang menyaksikan ya, kita bahkan tidak pernah lengah dari penglihatan mata kita terus menyaksikan benda itu kok tiba-tiba bisa menjadi ular ya. Kita akan bahas di sini bagaimana sihir itu, sihir penglihatan, tipuan penglihatan bisa terjadi ya. Seorang tukang sihir menyiapkan sebuah benda yang sudah dikenal oleh orang, kemudian dia baca mantra-mantra kemusyrikan dan kekufuran. Mantra itu dibaca untuk meminta pertolongan kepada syaitan laknatullah alaih, sehingga orang-orang melihat benda tersebut tidak sebagaimana bentuk aslinya. Seseorang yang melihat tukang sihir pernah memberitahukan kepada penulis kitab ini ya, bahwa dia telah melihat seorang tukang sihir meletakkan sebuah telur di hadapan orang banyak, kemudian penyihir itu baca mantra-mantra pada telur itu sehingga orang-orang melihat telur itu bergerak dengan cepat. Ini adalah sihir tipuan penglihatan ya, sihir tipuan penglihatan yang mana mereka menggunakan jasa jin untuk melancarkan atraksi-atraksi mereka. Orang yang lain juga pernah menceritakan kepada penulis bahwa dia telah melihat tukang sihir memperlihatkan dua batu, kemudian dia baca mantra-mantra, tiba-tiba dua batu tersebut saling beradu sebagaimana dua ekor kambing yang saling mengadu tanduknya ya, saling bertandukan. Semua ini hadirin Allah muliakan dipertontonkan oleh tukang sihir di hadapan manusia demi mencari uang ya, atau menampakkan kehebatan mereka yang pada hakikatnya kehebatan yang mereka miliki ini adalah menggunakan jasa-jasanya jin ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian bagaimana kita mengatasi sihir tipuan penglihatan? Jadi sihir ini bisa dilenyapkan dengan melakukan berbagai hal yang dapat mengusir syaitan. Di antaranya pertama, kita bisa azan ya. Kita bisa azan. Misalnya ada yang atraksi nih, ingin menunjukkan kehebatannya, ya, kita bisa mengumandangkan azan di situ, ya, bisa mengumandangkan azan, dan insya Allah dengan kumandangnya azan tersebut, maka syaitan-syaitannya akan berlarian, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, ketika azan dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit. Maka itu berlaku juga ketika mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka, yang mana mereka menggunakan jasa jin, maka syaitan-syaitannya atau jin-jin itu akan lari. Kemudian yang kedua, baca ayat kursi ya, baca ayat kursi. Caranya gimana ya? Ketika ada orang sedang ingin melakukan sebuah pertunjukan ya, pertunjukan yang ingin menunjukkan bahwasanya diri mereka ini adalah sakti atau hebat ya, kita bisa bawa 3-4 orang ya, kemudian setiap sudut membaca ayat kursi, sudut baca ayat kursi. Artinya dengan baca ayat kursi ini kita akan membuat syaitannya atau jin si penyihir ini akan pergi, sehingga ketika dia baca mantranya, syaitannya sudah tidak ada dan tidak berfungsi lagi baca mantra tersebut. Jadi bisa baca kursi ya. Kita sudah sering mendengarkan tentang keutamaan kursi. Bahkan di video saya sebelumnya saya membahas tentang ayat kursi ya, bagaimana amalan ayat kursi ini ya, bisa menjauhkan seseorang dari gangguan syaitan sampai pagi harinya ketika dia baca mau tidur. Kemudian yang ketiga, bisa dilenyapkan dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir syaitan. Contohnya adalah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca untuk menggagalkan mereka sihir atau agar tidak kita terkena sihir tipuan penglihatan ya. Kemudian juga ada zikir bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ada juga zikir Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ain lamma. Itu juga bisa. Atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua zikir-zikir perlindungan yang bisa mengusir syaitan. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi sihir tipuan penglihatan dengan membaca basmalah. Ya, dengan syarat orang yang melakukan ini dalam keadaan berwudu ya. Jika setelah melakukan hal di atas sihirnya juga belum lenyap, berarti orang tersebut adalah pesulap yang hanya mengandalkan gerakan kecepatan tangan, dan dia bukan penyihir ya.
Jadi itu bisa dibedakan ketika kita membaca ayat kursi ya di sudut-sudut pertunjukan tersebut, kemudian masih mereka tetap melakukan aksinya dan tidak ada halangan, berarti mereka bukan penyihir. Artinya mereka hanya menggunakan kecepatan tangan. Tapi ketika mereka menggunakan jasa-jasa jin, kita kumandangkan azan atau baca ayat kursi atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir syaitan, ya. Semua ini dilakukan dalam keadaan berwudu. Maka insyaallah pasti tidak akan terjadi sihir mereka. Bahkan sihir mereka gagal di depan orang banyak. Ya. Dan tidak usah ragu, ya. Kita harus yakin bahwasanya dengan lafaznya Allah, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa melenyapkan syaitan-syaitan yang ada pada diri mereka, ya, bisa membuat gagal mereka, ya. Contoh ada kisah nyata, ya, yang mengagalkan sihir tipuan penglihatan. Di sebuah desa ada seorang tukang sihir yang memperlihatkan kepandaiannya di hadapan orang banyak terhadap mushaf Al-Quran. Jadi mushaf ini diikat dengan tali, yang talinya itu dituliskan surah Yasin. Lalu tali itu diikatkan kepada kunci. Kemudian mushaf Quran itu diangkat sehingga tergantung sedemikian rupa di tali, ya. Setelah itu tukang sihir membacakan mantra-mantra kemusyrikan, lalu berkata kepada mushaf Quran tadi, ya, bergerak ke kanan, maka mushaf itu pun bergerak. Ketika dia mengatakan bergerak ke kiri, maka mushaf Quran itu bergerak ke kiri, ya. Maka orang-orang yang menyaksikan sangat takjub, ya. Dan mereka nyaris mempercayainya. Terlebih lagi tukang sihir itu melakukan dengan mushaf Quran yang selama ini diyakini masyarakat bahwa syaitan tidak bisa menyentuh mushaf Quran, ya. Ketika saya mendengar hal ini, saya pun berangkat menuju ke lokasi tersebut dengan ditemani seorang pemuda, ya. Jadi pengarang kitab ini langsung menuju ke lokasi yang ditemani seorang pemuda. Kata Syekh, ya, pemuda ini sudah meninggal dunia. Saat itu saya masih duduk di bangku SMA, ya. Syekh ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Di hadapan orang banyak, saya menantang tukang sihir itu untuk menunjukkan atraksinya dengan mushaf sebagaimana yang telah diceritakan tadi di atas. Orang-orang pun merasa heran karena mereka sudah sering menyaksikannya. Singkat ceritanya, tukang sihir itu, ya, mendatangkan sebuah mushaf Quran, kemudian diikat dengan tali yang bertuliskan surah Yasin, kemudian digantung di kunci, ya. Kemudian dipegang dengan tangannya. Kemudian saya, yaitu pengarang kitab ini, memanggil teman-temannya, ya, dan memerintahkan agar duduk di salah satu sudut, ya, sambil membaca kursi berulang-ulang. Sementara itu saya duduk di sudut yang lain sambil baca kursi dalam hati. Saya menyaksikan pertunjukan tersebut bersama para pengunjung yang lain. Setelah selesai, si penyihir itu membacakan mantra-mantra kemusyrikan. Tukang sihir itu berkata kepada mushaf Quran, bergeraklah ke kiri, ya. Namun mushaf tersebut tidak bergerak sedikit pun. Kemudian dia ulang lagi baca mantra-mantra kemusyrikan yang memohon kepada syaitan la'natullah alaih. Setelah selesai dia bacakan mantra tersebut, dia katakan berputarlah atau bergeraklah ke kanan. Maka mushaf Quran itu tidak bergerak sedikit pun. Masya Allah. Akhirnya apa? Hadirin Allah muliakan, tukang sihir ini pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang banyak. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Sungguh pasti Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Maka hadirin yang Allah muliakan, jatuhlah wibawanya tukang sihir itu di hadapan para manusia dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Maka demikian tentang penjelasan sihir tipuan penglihatan yang pada hakikatnya itu hanyalah sebuah sihir, ya, menggunakan jasa-jasa syaitan, dan bisa kita gagalkan atau lenyapkan syaitan tersebut dengan cara tadi, ya, membaca kursi di setiap sudut, atau dengan azan, atau dengan membaca zikir-zikir yang bisa mengusir syaitan, ya. Dan insyaallah pasti atraksinya, pertunjukannya, jika memang itu bersumber dari jin, maka pasti batal, gagal, dan pasti dia malu. Insyaallah seperti itu. Dan kita harus tunjukkan bahwasanya kebatilan adalah sebuah kebatilan, kebenaran adalah sebuah kebenaran. Kita buktikan di hadapan orang banyak sesuatu yang sangat aneh di luar nalar manusia, ya kan? Pertunjukan yang mereka buat itu, ya, hanya untuk menunjukkan kehebatan mereka, yang pada hakikatnya mereka menggunakan jasa jin, bersekutu dengan jin, ya. Kita
kita harus tunjukkan di hadapan orang banyak bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, insyaallah. Jangan pernah kita ada keraguan, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.